Hai seluruh anak kelas 4, jumpa lagi kita hari ini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita sudah tiba dalam tema ketiga, subtema kedua, bagian pertamanya, yaitu mengenai kata tanya. Kata tanya itu ada bermacam-macam, dan intinya kata tanya digunakan untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan sebutan 5W tambah 1H. Itu ada where, ada who, ada why, ada how, dan sebagainya. Dan di bahasa Indonesia juga sama, kita akan mengenal siapa, mengapa, kapan, dan lain-lainnya. Semuanya itu digunakan untuk membuat kalimat tanya. Dan setiap kata tanya mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, kamu tentu saja sudah tahu dan sudah mengerti bagaimana cara membuat kalimat tanya. Karena di kelas-kelas sebelumnya sudah diajarkan untuk membuat kalimat tanya juga. Nah, dalam keseharian kita juga sering menggunakan kata tanya dan kalimat tanya untuk bertanya. Nah, oleh sebab itu, langsung saja kita ke penjelasan mengenai beberapa macam kata tanya yang digunakan dalam membuat kalimat tanya serta fungsinya masing-masing di dalam kalimat tanya. Silakan simak penjelasan dan contoh berikut ini. Selamat datang di pembahasan penjelasan mengenai kata tanya dan membuat kalimat tanya di tema ketiga, subtema kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai kata tanya. Apa itu kata tanya? Kata tanya itu kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk membentuk kalimat tanya, sehingga bisa dipakai untuk menanyakan sesuatu. Baik itu menanyakan orang atau benda, perbuatan, situasi, keadaan, cara, jumlah, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, marilah kita pilih satu persatu kata tanya itu dan kegunaan dari kata tanya tersebut. Inilah jenis-jenis kata tanya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu fungsinya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Bahkan boleh menanyakan perbuatan atau keadaan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contoh kalimat yang bisa dibuat dengan kata tanya apa adalah, apa yang menyebabkan terjadinya pelangi? Menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan terjadinya pelangi. Apa kabarmu? Itu juga boleh menanyakan keadaan. Kalau mau menanyakan benda atau sesuatu, apa yang terletak di atas meja itu juga boleh. Oke, baiklah kita lanjut ke kata tanya kedua. Kata tanya kedua adalah siapa, yang berfungsi untuk menanyakan orang. Ingat, menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Terlibat maksudnya di sini pihak yang bersangkutan dalam sebuah pembicaraan, tapi itu harus orang. Contoh, siapa yang tinggal di rumah ini? Orang, ya. Siapa yang melukaimu? Siapa yang selalu mengantarmu ke sekolah? Menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Baik, kita lanjut ke kata tanya ketiga. Kata tanya kapan. Di sini kapan berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu atau sebuah peristiwa atau sebuah kejadian atau suatu kejadian. Bisa berupa jam, bisa berupa tanggal, hari, tahun, pokoknya yang berkaitan dengan waktu. Contoh kalimatnya adalah, kapan kita liburan ke Bali? Kapan kita ujian semester? Itu semuanya berkaitan dengan waktu. Baiklah, inilah kata tanya yang keempat. Kata tanya yang keempat adalah di ke dari mana. Maksudnya adalah di mana, kemana, dari mana. Fungsinya menanyakan tempat. Tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang dituju, kalau kemana ya, kalau dari mana, tempat yang sedang digunakan atau yang telah didatangi. Nah, jadi bedakan kalau di mana menanyakan tempat, kemana juga menanyakan tempat, dari mana juga menanyakan tempat. Cuma bedanya di sini adalah tempat berlangsung, tempat dituju, atau yang telah didatangi. Oke, nah, contoh kalimatnya adalah, di mana kamu tinggal, lokasi, atau tempat.
Dari mana asal api itu? Tempat awal. Kemana keluargamu pindah? Tujuan. Jelas? Baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke kata tanya ke-5. Yaitu mengapa. Biasa orang sebut kenapa, tapi bakunya adalah mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan dari suatu peristiwa itu terjadi. Atau intinya sebab, intinya alasan. Contoh, mengapa kamu menangis? Di sini maksudnya apa alasan kamu menangis? Mengapa kamu menangis? Mengapa kamu datang terlambat? Itu bisa menanyakan sebab. Oke? Nah, baiklah. Kita lanjut ke kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Cara atau proses pengerjaan sesuatu. Bagaimana di sini bisa digunakan untuk dua hal, yaitu keadaan atau kejelasan suatu hal menyangkut cara dan proses dari pengerjaan sesuatu. Contoh kalimatnya, bagaimana kamu bisa terjatuh? Kejelasan. Mau menanyakan keadaan, bagaimana kabar orang tuamu? Mau menanyakan cara atau proses, bagaimana cara membuat layang-layang? Jelas sampai di sini tentang kata tanya bagaimana? Oke, kita lanjutkan. Kata tanya yang selanjutnya, berapa? Di sini kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah atau satuan, atau bisa disebut menanyakan banyaknya. Oke, kadang juga bisa menanyakan harga. Berapa banyak kue dalam kotak itu? Berapa harga sebuah pena? Itu juga bisa menanyakan harga.